Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, selamat datang kembali lagi ya di Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Adik-adik, semua pada sehat kan? Sehat dong, Kak. Iya dong, harus. Ya adik-adik, di pagi yang cerah ini kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bergerak untuk Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau lebih serius lagi datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih bisa memuji menyembah Dia, masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan angkat satu penyembahan oleh karena kemurahan Tuhan.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam tadi Tuhan sudah menjagai, melindungi kami Tuhan selama kami beristirahat. Dan terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, pagi yang cerah ini. Terima kasih kami masih boleh hidup pada hari ini Tuhan, masih boleh menghirup udara yang segar, masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan terlebih lagi kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih bisa untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong hadir dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Eits, tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Masih semangat kan? Masih dong. Oke, kalau masih semangat yuk sama-sama kita nyanyi. Kita minta Tuhan untuk menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Yuk sama-sama kita nyanyikan, satukanlah hati kami. adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ngingetin dulu, adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan dengan cara ditransfer melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau di akhir dari ibadah. Adik-adik juga jangan lupa untuk selalu ikutan Zoom Santai Bersama Kata setiap hari Rabu jam 7 malam.
Dan jangan lupa juga setiap hari Minggu adik-adik beribadah ya melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Adik-adik bisa share link ibadah ini ke teman-teman adik-adik. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, namun sebelum itu sama-sama kita nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kami
juga mendoakan untuk setiap kakak-kakak yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami serahkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan. Oke, gimana? Tadi kita udah sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Sekarang yuk kita duduk sama kayak Kakak Milka, dan Kakak Milka hari ini ditemenin sama banyak banget teman-teman Kakak Milka di sini. Dan Kakak Milka juga percaya kalau adik-adik juga sama nih kayak kita semua duduk dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum firman yang mulai, yuk Kakak Milka mau ajak doa sekali lagi ya, biar kita sama-sama fokus, oke? Yuk kita sama-sama doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami tadi sudah boleh memuji Tuhan dan menyembah nama Tuhan, sekarang biarlah kami mau duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang celikan hati kami Tuhan, sehingga kami dari kecil kami boleh terus mengasihi Tuhan. Dan berkati juga Kakak Milka yang akan membawa firman. Biarlah Tuhan yang mengurapi Kakak Milka, dan biarlah Tuhan yang menyembunyikan Kakak Milka di balik salib Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, jadi hari ini Kakak Milka mau bawain sebuah kisah tentang perumpamaan sih, tapi perumpamaannya itu tentang seseorang yang baik hati. Tapi Kakak Milka kan banyak banget gitu tokoh Alkitab ataupun cerita-cerita di Alkitab tuh yang baik dan harus kita tiru. Betul sih adik-adik, makanya yuk kita siapin Alkitabnya. Udah siapin Alkitabnya? Kita sama-sama buka di Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kami akan tungguin ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, orang Samaria yang murah hati. Nah, sambil kita buka nih, nanti Kakak Milka udah siapin satu film nih buat kalian, biar ceritanya kalian makin paham, karena filmnya itu komik gitu ya. Jadi biar kalian gak bosan, gak ngantuk, dan biar ceritanya lebih menarik lagi. Oke, tapi jangan lupa kita sambil dibaca juga ya Alkitabnya. Oke, let's go. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria yang murah hati. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba, datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat.
Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Amin. Gimana Dede ceritanya? Seru ya? Oke, nah biar lebih jelas lagi nih, terus Kakak Milka apa sih? Aku masih nggak ngerti gitu. Maksudnya apa? Emang kenapa sih kita harus jadi orang Samaria itu? Nah tadi kan diceritakan kan di Tuhan Yesus bilang ada seorang ya, yang orangnya itu tuh udah dirampok itu udah di apa ya, udah dicuri nih, misalnya ada lagi makan cilok misalnya, terus tiba-tiba diambil sama orang tanpa izin gitu ya, atau enggak misalnya lagi main gamenya terus tiba-tiba diangkut diambil gitu. Nah itu tuh dicuri kan sama pencuri. Tapi nggak cuma dirampok doang, di sini kan ditulis tetapi juga memukulnya, terus dipukul-pukul tuh si orang itu tuh. Kasian banget ya, sampai orang itu ditinggal, udah luka-luka, udah sakit, udah pingsan, udah mau apa, bukan pingsan sih, udah kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, dia cuma bisa minta tolong doang. Nah akhirnya nih Tuhan bilang ada orang Lewi dan atau juga imam-imam, dia itu tuh pelayan, seorang pelayan gitu ya. Pelayan itu ya, kita tuh kalau sekarang itu kayak Kakak Milka di sini melayani adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan, atau misalnya kayak tadi kakak-kakak yang membawakan lagu-lagu pujian-pujian gitu ya. Nah itu terus udah gitu si orang yang dirampok itu kan dia minta tolong ya, dia kayak aduh adik-adik, kayak dia udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Nah tapi ya orang Lewi dan imam-imam itu tuh dia tuh malah ya udah lewatin aja, nggak peduli, dia lewatin aja pokoknya, kayak cuma ngeliat ya udah lewat aja gitu. Nah akhirnya ada satu orang nih, orang apa? Betul, orang Samaria. Orang Samaria ini tuh akhirnya dia jalan, tapi pas dia jalan dia gini, di seberang ada apa ya? Siapa itu? Dia kasihan banget, dia tuh luka-luka, penuh dengan luka, terus kayaknya dia tuh udah nggak bisa, kurang kayak nggak ada orang yang kasih makan, nggak ada orang yang kasih minum, bayangin kasihan banget kan. Nah akhirnya tuh orang Samaria itu tuh dia tuh penuh dengan belas kasihan gitu. Akhirnya dia tuh turun, dia tuh ngelihat, wah ternyata orang itu tuh kasihan loh, lagi butuh bantuan loh, kok dia banyak banget deh perasaan orang yang bolak-balik, kok dia nggak ada yang bantuin ya, kasihan banget gitu. Walaupun ya adik orang Samaria ini sih dia tidak dikatakan dalam Alkitab bahwa dia tuh seorang imam-imam besar yang punya jabatan atau gimana. Dia tuh orang yang emang cuma melewat doang biasa aja gitu ya, lewat jalan itu, tapi kebetulan ketemu. Nah tapi dari kebetulan itu dia tuh jadi berkat gitu buat orang yang dirampok tadi. Akhirnya pas orang Samaria itu lihat, akhirnya sama dia langsung dibantuin. Dia tuh nggak nanya dulu, kamu siapa? Kamu saudaraku bukan? Kamu teman aku bukan? Kamu sukanya warna apa? Kamu kalau suka warna merah aku bantuin. Nggak kayak gitu adanya, dia tuh mau bantu, dia tuh langsung bantu ya. Di ceritanya tadi ya, dia langsung bantu. Dia langsung nih ditulis di sini kan, dia langsung membalut luka-lukanya, terus menyiraminya dengan minyak dan anggur. Padahal ya orang Samaria itu tuh bukan dokter, tapi dia juga kan, kalau dokter kan ya dibayar gitu ya, kayak kita kalau misalnya ke rumah sakit pasti kan mama papa kita kan bayar ya ke dokter biar kita tuh sembuh. Tapi orang Samaria ini tuh tidak dapat uang untuk melakukannya. Adik-adik, keren banget ya, kita harus contoh nih dari cerita ini orang Samaria ini. Nah terus nih, bahkan gak cuman itu, dia tuh nganterin ke penginapan. Terus akhirnya dia bilang ke pemilik penginapannya, pokoknya kalau misalnya orang ini mau beli apa, kebutuhan apa gitu ya, atau misalnya mau jajan gitu ya, pokoknya udah nanti aku yang bayarin. Dia sampai ngomong kayak gitu loh adik-adik, keren banget ya. Nah lewat firman ini tuh ya, kita diajarin nih, kalau misalnya Kakak Milka, adik-adik semua pasti kan kita mengasihi Tuhan Yesus kan. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau misalnya kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah sesama kita itu gak ada batasannya. Kayak tadi, kalau mau bantu itu harus suka warnanya sama, atau kalau mau bantu itu harus apanya sama, semuanya harus sama. Kalau beda aku kan gak mau bantu lah Kakak Milka, dia tuh nyebelin banget orangnya. Nah nggak boleh kayak gitu ya, kayak orang Samaria tadi ya, kayak itu kan luka-lukanya pasti kan udah ini kan, udah
udah bau, udah segala macamnya deh gitu ya orang Samaria itu, tapi penuh dengan belas kasihan adik-adik. Contohnya gimana ya Kakak Milka? Contohnya kita membantu dengan tulus hati, sama juga seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Kita harus bantukan dengan tulus hati. Misalnya nih adik-adik nih ada lagi ke sekolah misalnya ya, terus di situ temennya adik-adik ada yang diam menyendiri, dia tuh sedih, terus adik-adik ngeliat nih, kayaknya dia ini lagi sedih. Nah kira-kira adik-adik samperin atau kayak ya udahlah, kalau sedih juga kan dia ngerasain, aku sih happy aja kakaknya, kenapa sih aku harus nyamperin dia, nanti aku kalau ikut sedih gimana? Nah kita nggak boleh kayak gitu, kita itu harus jadi berkat dan sukacita buat sesama, karena Tuhan Yesus itu sudah taruh kasih yang begitu besar dan begitu banyak di dalam kehidupan kita, sehingga kita jangan sampai kasih itu tuh buat kita doang gitu. Kita harus kasih itu juga ke siapapun itu di sekitar kita tanpa melihat apapun itu, dan kita harus tulus hati gitu. Tulus hati itu apa ya? Tulus hati itu melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati gitu ya, bukan kayak terpaksa. Aduh ya udah deh, kata kakak Milka tuh harus ngebantuin dia, tapi kan aku terpaksa gitu ya. Tapi jangan kayak gitu. Kita kalau mau bantu orang itu harus dari dalam hati kita, harus dari keinginan kita untuk membantu itu. Seperti itu ya. Jadi ngerti ya adik-adik ya sampai sini ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Bahkan nih kakak Milka tambahin, bahkan kita harus mengasihi orang-orang yang sebel sama kita atau yang benci sama kita, yang gak mau temenan sama kita, kita tuh tetap gak boleh balas mereka dengan kejahatan, tapi kita juga harus mengasihi mereka. Itu juga salah satu contoh untuk mengasihi sesama kita loh. Jadi selain kita membantu orang yang membutuhkan atau juga mendengarkan, misalnya adik-adik punya teman yang lagi sedih gitu, adik-adik dengerin kenapa, ada yang mau aku bantu, atau misalnya didoain gitu ya, dia lagi sedih terus adik-adik doain, wah jempol semuanya untuk adik-adik ya kalau kayak gitu ya. Oke, puji Tuhan, amin. Sekarang kita boleh tutup Alkitabnya. Oke, dan kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita mau sama-sama menutup firman ini dengan berdoa. Let's go. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu. Kalau kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan udah jadi teladan kami Tuhan. Kalau firman ini ingetin kami, kalau kami ini harus membantu dengan tulus hati, tanpa kami membeda-bedakan Tuhan, tanpa kami melihat motivasi Tuhan, atau tanpa kami merasa terpaksa Tuhan. Maka Tuhan tanamkan kepada kami ketulusan Tuhan Yesus, kemurnian, sehingga kami boleh Tuhan mengasihi Tuhan Yesus, dan kami juga Tuhan boleh membagikan kasih Tuhan Yesus itu kepada sesama kami, bahkan kepada orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga keluarga kami, mama papa kami, teman-teman kami, sekolah kami Tuhan, dan semuanya Tuhan kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami semua, dan kami serahkan seminggu ke depan, dan Tuhan yang pertemukan kami di hari Minggu depan ya Bapa, sehingga kami seminggu ini boleh melaksanakan atau mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Oh iya, habis ini ada ayat hafalan. Ayat hafalan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36.